Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam memang sholatnya di masjid. Makanya pengurus masjid itu namanya takmir. Tugasnya memakmurkan masjid. Nah hari ini saya lihat pengurus itu yang mau diurus, karena dia tidak mau bisa mengurus. Iya, malah dia yang larang jamaah. Ya, karena memang cara berpikirnya, Pak. Cara berpikir mengurus memang beda. Ya, mengurus itu bagaimana sab 1 menjadi sab 2, sab 2 bisa menjadi sab 3. Saya lihat banyak masjid, bangun masjid besar-besar, tidak ada isinya. Nanti berisi kalau hari Jumat, berarti sekali sepekan, ibaratnya cuma sekali terisi. Jadi bisa mubazir itu. Nanti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, bikin tenda darurat yang sehari-harinya fungsi utamanya hilang. Ya, 6 kembali. Innama ya'muru masajidallah. 1 ini. Yang kedua, wa aqamas shalah, yang memang mencintai salat, tegakkan salat. Termasuk salat yang dimaksud di sini wa aqam, bukan yang malu salat, tegak memang tegak ilmunya, ilmu salatnya memang sesuai syariat. Ya, sehingga di masjid itu Pak memang salat yang kita mau tegakkan sesuai sunnah. Perlu ada namanya panitia pengatur saf. Memang konsentrasinya kalau ada saf tidak benar, dia fokusnya di situ. Hari ini saya lihat masih belum ada yang seriusin. Biasa kalau hari Jumat tolong diisi saf-saf di belakang tunjuk. Saya bilang ini tadi ini didengar atau pura-pura aja orang bicara ini. Kalau orang bilang, tolong diisi sap-sap yang kosong. Kenapa tidak ada bergerak ya? Kenapa tidak bergerak itu? Tidak ada. Ya, tidak ada ilmu. Yang kedua sudah kebiasaan kita. Seharusnya kalau hari Jumat itu ada panitia khusus, tidak boleh ada duduk di belakang Pak, kecuali di depan dulu. Pulpi, namanya protokoler masjid. Kita ini baru protokoler kesehatan, belum mau protokoler masjid. Ya. Wa aqamas shalah, tegak di sini salatnya, dan artinya bahwa salat memang punya ilmu, safnya punya ilmu, imamnya punya ilmu. Ya, kita masih banyak itu iqamat dulu baru cari imam. Nggak boleh qomat itu kalau tidak ada imam. Di masa Nabi sakit, maka tukang azan itu bolak-balik, ya Rasul, belum bisa. Kembali lagi, Rasulullah belum bisa. Nanti 3 kali baru Nabi perintahkan suruh Abu Bakar jadi imam, baru kau iqamah. Kita biasa kamame tidak ada imam, nakama saja. Sebentar baku dorong-dorong. Itu namanya imam terpaksa. Nanda bilang daripada tidak ada yang lain. Itu celana ketat Tommy, ya untuk tidak robek, sudah ketat, tidak pakai songkol lagi. Ya. Sebentar lagi as-salatu jami'ah rahimakumullah. Ya, tambah lagi dengan balap. Ya, di atas keterbatasan kita paksa jadi imam. Ini yang kita mau obati hari ini kaum muslimin. Jadi jangan iqamah kalau belum ada imam. Kan sama kalau bapak mau upacara ya, mestinya itu komandan melapor, upacara siap dimulai.
laporan, laksanakan. Itu baru. Bisa protokol duniawi kita cerdas. Lalu urusan agama kita menjadi orang yang paling bodoh. Jadi makanya ada imam 1, ada imam 2, ada imam 3. Kalau tidak ada ini, gugur semua. Muazin bertanya, ada di antara jamaah mau jadi imam? Ada siap jadi imam? Kalau jawab jadi imam, saya iqamah. Kalau tidak, saya tidak mau iqamah. Ini sekarang muazin tidak mau tahu, langsung saja iqamah. Sebentar, aku dorong-dorong. Ya, belum penusap takbir nih. Dilihat-lihat ke bangkenan bilang ngapa jangan kamu kan yuk. Yang ketiga, wa zakat. Yang bisa mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat. Orang yang bisa keluarkan zakatnya dengan bagus, Pak. Bagaimana mau mengambil sesuatu dari yang bukan miliknya, nak? Sekarang yang ada dalam dirinya saja dia kasih keluar. Bagaimana mau mengambil yang lain? Yang dirinya saja dia kasih keluar. Kalau mau hidup di masjid, cari kehidupan di masjid, ini memang ruang besar. Saya bilang bagaimana dia nak hartanya saja bisa nak kasih keluar. Yang nyata-nyata miliknya. Pasti sebentar yang miliknya orang, pasti dia berpikir untuk mengambil. Yang milikku saya kasih keluar. Apalagi saya mau mengambil miliknya orang. Ya, kalau ada orang Pak susah mengeluarkan zakat, cenderung mengambil miliknya orang. Itu saya satu itu. Kalau ada orang jarang berzakat, pastikan dia haus tentang harta. Tapi kalau cenderung kasih keluar, maka apa? Cenderung tidak mengambil. Masa bodoh? Saya kasih keluar yang ada dalam diriku. Masa saya mengambil miliknya orang? Gitu ya, insyaallah. Dan ini yang hebat ini. Walam yakhsha illallah. Ya. Dan tidak memiliki rasa takut sedikit pun kepada makhluk kecuali kepada hanya Allah. Nah, ini mesti dikokohkan ini. Memang mengurus masjid dengan segala rintangannya yang dalam hubungan syariat tidak boleh takut kecuali pada Allah saja. Resiko memang. Ya, memang berkorban. Bayangkan dulu waktu kita corona, Pak. Saya pernah mau khutbah Jumat. Bila khutbah Jumat saya bilang, saya menggugurkan saja. Karena waktu periode yang lalu, Pak, hampir 2 tahun hanya 1 kali saya tidak Jumat. Yang lainnya Jumat terus. 1 kali saya sudah naik. Datang pengurus, turun Pak, turun. Saya bilang saya cuma mau gugurkan. Sudah ini kita salah. Tidak usah panjang, cukup saya mau gugurkan saja. Saya takut Pak diambil sama pemerintah, nanti diambil sama polisi, diambil sama ini, dilarang khutbah. Saya bilang apa gunanya kita kumpul tahun di sebentar? Ya, bilang saya tidak punya uang Pak, katanya 100 juta. Saya tidak ada bilang kesombongan, apa saya bilang, saya yang bayar. Yang penting saya bisa khutbah. Cuma tidak baik Pak. Bilang saya takut nanti ditangkap, 100 juta suruh bayar. Ini takut ditangkap, bukan takut karena corona sebenarnya. Dia takut dengan mau ditangkap. Nah, ini satu hal yang kalau sudah pengurus masjid begini modelnya, ya, merusak sistem, Pak. Rusak sistem. 4 ini, kalau ada itu beriman sama Allah, tegakkan sholat, keluarkan zakat, apa jaminannya? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kalau ada asa begini Pak, kalau Allah yang bilang, pasti itu. Meskipun terjemahannya ini, ya diharapkan. Tapi kalau Allah yang bilang Pak, pasti itu. Pasti.
Kalau wa asa bagi Allah itu pasti tuh. Orang yang begini, yang 4 ada hidayah, Pak. Dia menjadi muhtadi. Jadi insyaallah salah satu bentuk hidayah turun, jadilah orang yang memakmurkan masjid. Sekali lagi memakmurkan itu, Pak, jaga sunnah di situ. Boleh bangunannya, tapi kalau bangunannya jadi ukuran semata memakmurkan, masjidnya Nabi itu kan tidak ada atapnya, hanya bagian sedikit sekali itu jadi atap, sebagian besarnya tidak ada atap. Tapi Nabi adalah orang yang paling memakmurkan masjid. Jadi bukan pada sisi bangunannya semata, isinya itu masjid, sehingga disebut dengan memakmurkan. Ya, berjalan kajiannya, ya, berjalan sunnah-sunnahnya. Fisik ya, silakan selama tidak dibuat memaksa sesuai dengan kemampuan, silakan. Saya kira itu, ya, memang ini orang beriman ini. Kalau mau cari teman yang sebanyak-banyaknya, Pak, itu di masjid lah. Dan ini yang dimaksud adalah masjid yang memang sudah dimakmurkan. Bukan sekarang ini saya lihat memang masjid sumber konflik banyak umat. Ya, banyak orang berkelahi hari ini, Pak, bukan lagi berkelahi di luar, tapi banyak orang berkelahi di mana? Di masjid hari ini, memperebutkan posisi imam, perebutkan jadi sekretaris, jadi bendahara. Ya, memperebutkan. Dan kalau begini, bagaimana umat mau dibangun? Kalau di masjid kita sudah ribut. Ya, bayangkan sekarang ini sudah orang kudeta mengkudeta juga, Pak, di masjid. Iya, iya. Ada yang kebetulan pengurus ini tidak ada, rapat tandingan di belakang. Baru nak kudeta pengurus, mau ambil juga pengurus dari luar. Coba. Ada kasus malah, Pak, sebuah tempat, karena yang naik ceramah itu tidak disuka, bukan diusir keluar, Pak, diangkat bersama dengan mimbarnya. Wala haula wala quwwata illa billah. Diangkat sekalian bersama dengan mimbarnya. Ketika masjid tidak berkah, Pak, yang terjadi hanya keributan, yang terjadi hanya sumber masalah.